Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirat jamaah rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Al-Inayah, dan juga kepada Ibu Haji Endang selaku pimpinan dari Majelis Al-Inayah, dan juga yang kami hormati kepada para syarifah yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada para hajat, para sesepuh dan umi-umi sekalian, pada Tania, Umi UM, dan semua sesepuh yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada ibu-ibu, adik-adik semuanya yang telah hadir. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menghadiri majelis ilmu, bisa menghadiri majelis taklim. Ini kurang besar ya, Kak? Udah gede. Oh. Bisa menghadiri majelis taklim, bisa menghadiri majelis ilmu, itu merupakan suatu kenikmatan. Saya percaya orang yang hadir di majelis ilmu atau di majelis taklim itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena Allah yang ingin. Allah yang ingin kita hadir di sini, sehingga kita diberi kemudahan, entah itu waktu, entah itu materi, kesehatan juga, sehingga kita bisa mudah untuk bisa hadir di majelis taklim atau majelis ilmu. Dan itu yang namanya taufik. Taufik adalah kemudahan untuk melakukan ketaatan. Kita bisa dengan mudahnya hadir majelis, di sini hadir, di sana hadir. Itu adalah taufik dari Allah. Oleh karena itu, jika kita memang menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, jangan sampai kita mengecewakan. Tunjukkan kalau kita ini memang layak, memang kita ini benar-benar dipilih. Dengan apa? Pertama, menjaga adab selama di majelis taklim atau di majelis ilmu. Adabnya dijaga, adab dijaga. Jangan sampai belum nyampe rumah udah bikin maksiat, udah bikin dosa lagi. Adabnya dijaga. Kalau di sini dilarang foto, dilarang video, ya jangan foto, jangan video. Nah, itu baru cari berkah. Jaga adab di majelis ilmu ya. Ketika ilmu disampaikan, kalau bisa sibuknya sama catatan aja, jangan sama HP ya, agar lebih manfaat, ilmunya nambah. Dan juga yang kedua, pasang niat yang banyak, pasang niat yang banyak, yang baik. Jangan hanya satu, apalagi ini di masjid. Niatkan iktikaf, niatkan untuk cari ilmu, niat yang banyak, agar apa? Kita mendapatkan banyak pahala dari apa yang kita niatkan. Ini mic-nya kedengarannya keluar ya. Di sini agak kecil. Ini tadi udah berusaha sepagi mungkin, tapi nggak tahu. Biasanya kalau saya ngisi majelis ya, acara gitu, anak saya nggak ada yang mau ikut, cuma satu yang ikut, yang kecil aja itu. Tapi ini kenapa pas mau berangkat minta ikut semua? Jadinya repot. Yang satu belum mandi, yang jadi masih nungguin. Terus udah di jalan keluar, baru keluar nyampe di Kerkop udah macet. Sampai bingung, ini di Bandung atau di Jakarta? Di mana-mana kok jadi macet. Tapi alhamdulillah bisa dikasih lancar, bisa sampai di sini. Hadirat sekalian, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari. Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan sahabatnya di akhir Sya'ban, ya sama seperti kita sekarang ini, beberapa hari menjelang Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Nabi mengatakan, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun. Wahai manusia, orang-orang yang mukmin telah membayangi kalian, artinya sebentar lagi sudah dekat
Syahrun adimun, bulan yang sangat mulia. Syahrun mubarak, bulan yang sangat bawa berkah. Jadi keistimewaan bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain tidak ada yang diberikan keistimewaan sebagaimana keistimewaannya di bulan Ramadan ini. Jadi dikatakan bulan yang azim, bulan yang mubarak. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang mana di dalamnya itu ada satu malam yang apabila kita beribadah itu seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan bukan 1000 tahun ya. 1000 bulan. Nabi pernah jadi sejarah dari Lailatul Qadar, riwayat dari Lailatul Qadar itu Nabi pernah menyampaikan hadis. Hadisnya bunyinya seperti ini. La ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Pagi-pagi saat orang-orang fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, pagi-paginya itu jalannya dia menuju jihad atau istirahatnya dia selama sudah perang kemudian istirahat, itu kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan umat-umat zaman dahulu itu diberkahi oleh Allah, umurnya panjang-panjang sekali, bahkan ribuan tahun. Sampai ribuan tahun umurnya. Tapi umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Sehingga umat zaman dahulu itu karena ingin dapat pahala yang besar, mereka berjihad sampai berpuluh-puluh tahun, gak pulang-pulang. Sampai ketika pulang, ya, itu Nabi menceritakan kepada sahabat, mereka umat-umat zaman dahulu pulang perang tuh udah gak dikenalin udah wajahnya, udah rambutnya acak-acakan, bajunya udah gak karu-karuan udah, karena mereka itu perang gak cuma setahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun. Padahal sejenak saja saat fisabilillah, istirahatnya saja itu khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika Nabi cerita itu, ciut para sahabat. Waduh, kita ini umat akhir zaman. Umurnya pendek-pendek, umatnya Nabi. Nabi udah bilang, umur umatku ini antara 60 wa 70. Kalau enggak 60 ya 70 udah. Kalau ada yang lebih dari itu ya bonus. Para sahabat, waduh gimana? Kita nggak bisa dapat pahala seperti itu. Kita aja jihad belum tentu setahun sekali, gitu ya. Itu pun paling nggak lama, berapa bulan aja. Sahabat juga kepingin dapat pahala yang besar seperti itu, sehingga turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sungguh telah aku turunkan, kata Allah, malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana di sana lebih baik, bukan sama seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah hanya satu malam, tapi apabila dikerjakan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Hanya satu malam. Dan kapan itu Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Kapan Lailatul Qadar? Kalau tahu, kalau diumumin sama Allah, Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal segini. Ya berarti ibadahnya nunggu Lailatul Qadar aja. Yang lain nggak ibadah, nanti aja nunggu Lailatul Qadar ya. Apalagi kalau umat-umat akhir zaman ini ya, apalagi kita ini ya, nunggu ibadahnya nunggu yang pahalanya gede. Pasti ibadah yang hari-hari lain nggak dikerjain. Nah, sengaja sama Allah disembunyikan agar apa? Agar kita ini ibadah dari awal Ramadan sampai akhir, karena nggak tahu yang mana Lailatul Qadar. Dan juga ulama mengatakan di 10 hari terakhir. Ulama menyatakan 10 hari terakhir. Dan riwayat lain mengatakan malam ganjil. Oh kalau gitu saya ibadahnya nunggu malam ganjil aja. Yang genap gak ibadah berarti. Gak akan dapat Lailatul Qadar. Gak akan dapat.
Gimana mau dapat? Nanti dia itu akan digiring, akan lupa oleh Allah ketika dia meremehkan seperti itu. Ya udah, ibadah aja dari awal sampai akhir. Bukankah Ramadan itu bulannya panen? Semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa harus pilih-pilih seperti itu? Nunggu yang ganjil, nunggu akhir, nggak akan dapat. Dan orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan selamat selama 11 bulan. Selamat maksudnya gimana? Selamat dari kemaksiatan. Selamat dari menyekutukan Allah, selamat dari maksiat kepada Allah, mengingkari Allah, selamat dari itu, diselamatkan oleh Allah. Jadi dia itu lebih taat. Keluar Ramadan dia lebih taat ibadahnya, baca Qur'annya, bangun malamnya. Itu tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Dan gimana cara dapetin Lailatul Qadar? Ibadah di semua Ramadan. Jangan hanya nunggu yang ganjil, jangan hanya nunggu di akhir. Ibadah semuanya. Ketika di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir lebih ditingkatkan lagi ibadahnya. Itu yang benar. Jadi Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Satu malam saja seperti ibadah 83 tahun lebih. Jadi nggak perlu capek-capek perang terus seperti umat zaman dahulu, akan tetapi sudah diberi keistimewaan dengan adanya malam Lailatul Qadar yang adanya di bulan apa? Ramadan. Ngetes saja, takut ngantuk soalnya. Ja'alallahu siyamahu fardatan wa qiyamahu lailati tatawwu'an. Dan Allah menjadikan di bulan Ramadan itu puasa di siang harinya dan bangun malam sebagai ibadah sunnah di malam harinya. Itu ada di bulan Ramadan. Jadi Allah memfardukan puasa nggak hanya 1 minggu, nggak hanya 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu atau 1 bulan. Puasa kita diperintahkan untuk berpuasa. Oleh karena itu kita harus mulai melatih berpuasa. Mulai kapan? Mulai Rajab. Rajab itu sebenarnya kita sudah harus latihan berpuasa agar ketika Ramadan tuh nggak kaget, disambung dengan Sya'ban, sehingga ketika Ramadan badan ini nggak kaget, tahu-tahu puasa. Biasa kalau pagi sarapannya lontong sayur ya, kupat di sini namanya kupat tahu. Kupat tahunya itu 2 mangkok. Kalau 1 nggak kenyang. Sarapan paginya nasi uduk 2 bungkus, pakai bala-bala 1 kresek. Tahu-tahu puasa, ya badannya jadi lemes karena badan itu ngerekam keseharian kita sehari-hari. Badan kita ini pintar. Jadi keseharian kita makanannya banyak kayak gitu, ya direkam kayak gitu. Begitu puasa, ya nggak bakal kuat. Karena sudah terbiasa dengan kebiasaan yang nggak baik, banyak makan tadi. Nah, makanya gimana? Dilatih. Makanya Allah siapkan bulan Rajab, Allah siapkan bulan Sya'ban. Allah katakan bulan menanam, Rajab, Sya'ban bulan mengairi. Agar apa? Kita itu persiapan menuju Ramadan, biar kita itu bisa panen pahala yang banyak. Dan Allah menjadikan bangun malamnya kita bangun sahur, itu sudah dianggap sebagai tatawu'an, ibadah sunnah. Apalagi kalau kita tambah sebelum sahur, kita sholat malam dulu, kita dzikiran dulu, kita baca Quran dulu, wah tambah banyak pahalanya. Sahurnya saja itu sudah dianggap sebagai tatawu, ibadah sunnah. Dari itu, maka catatannya, hitungannya seperti fardu di luar Ramadan. Mengerjakan ibadah sunnah ketika Ramadan, maka hitungannya seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Kapan lagi dapat seperti itu? Sholat sunnah hitungannya seperti sholat wajib. Sedekah sunnah hitungannya seperti sedekah wajib. Semua pekerjaan sunnah yang dikerjakan saat Ramadan itu seperti wajib pahalanya. Seperti pahala mengerjakan sesuatu yang wajib. Dan barang siapa yang mengerjakan yang wajib, maka dia seperti mengerjakan 70 kewajiban, 70 hal yang wajib di luar Ramadan. Jadi waman taqarraba bi fardhatin
faka'annama taqarraba bis-sab'ina faridatan bi ghairi. Satu kewajiban yang kita kerjakan, sholat misalnya, sholat subuh. Kita tuh dapat pahalanya satu kalau sholatnya sholat sendirian. Tapi ketika di Ramadan itu seperti 70 sholat subuh. Satu sholat subuh yang kita kerjakan. Sholat duhur juga begitu. Pahalanya satu seperti kita mengerjakan 70 sholat duhur. Jadi bayangin, sehari 5 waktu berapa yang udah kita dapat. Belum lagi hal yang wajib lainnya. Ya, puasa juga begitu. Puasa kita dapat ganjarannya satu, tapi ketika Ramadan jadi 70. Begitu terus dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah seperti wajib, ibadah wajib 70 lipat dilipat gandakan oleh Allah. Dan itu hanya terjadi di Ramadan. Itu karena kemuliaan bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah. Ramadan tuh bulannya sabar, kata Nabi. Dan sabar pahalanya surga. Jadi Ramadan itu harus melatih kesabaran. Bukan malah Ramadan malah tambah emosian. Jangan diganggu, saya lagi puasa. Nanti anaknya bikin gara-gara sedikit, marahnya udah kayak singa keluar tanduknya. Ada singa keluar tanduk. Badak yang ada tanduknya ya. Ada tulanya. Udah jadi singa, udah jadi harimau, udah. Mama ini lagi puasa ya. Jangan malah rewel, jangan malah ini. Nanti ada suaminya, aduh, saya ini lagi puasa. Jangan diganggu-ganggu ya. Padahal puasa itu seharus sabar. Bulannya sabar. Memang godaannya lebih banyak, soalnya kita kondisi lagi berpuasa. Ada aja tuh yang bikin gara-gara. Belum lagi kalau lihat TV isinya makanan semua. Kalau lagi puasa itu biasanya di TV itu iklannya makanan semua. Acara TV-nya acara makan-makan semuanya. Yang biasanya di luar Ramadan jarang acara makan-makan, itu jadinya acaranya makan-makan terus kalau di TV. Bulan sabar, harus bisa sabar nahan hawa nafsu. Dan sabar pahalanya surga, kata Nabi. Harus bisa nahan emosi, harus bisa nahan. Emang ada aja gara-garanya kalau udah Ramadan tuh. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang ngajak berantem sama kamu, bikin gara-gara, menghina kamu, bully kamu, kata Nabi, maka katakan inni shaim. Saya lagi puasa, katakan seperti itu. Bukan malah saya lagi puasa, jangan diganggu, malah tambah emosi, tapi katakan saya lagi puasa. Agar apa? Agar menunjukkan ke orang tersebut kalau lagi puasa tuh nggak boleh emosi. Bukannya malah biasanya jarang marah-marah, begitu puasa jadi tambah sering marah-marah. Salah ini. Sahrus sabar, wa sabru thawabuhul jannah. Dan sabar tuh pahalanya surga. Wa huwa syahrul muwasa. Ramadan adalah bulan saling peduli. Kata Nabi, bulan saling peduli ke tetangga, peduli ke keluarga, ke orang tua. Coba dicek dulu keluarganya ada yang kurang mampu belum. Ini saat yang paling baik nih untuk membantu, dicukupi. Apalagi kalau yang dibantu adalah orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Kita cukupi nih buat bekal 1 bulan misalnya. Kita kasih makanan kah, kita kasih uang kah, maka kita akan mendapatkan pahala puasanya dia. Bangun malamnya, pahala baca Qur'annya, semua akan kita dapatkan. Bulan saling peduli. Makanya orang zaman dahulu itu begitu datang bulan Ramadan, mereka tuh punya celengan. Jadi ulama-ulama zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu, haji-haji zaman dahulu ya, mereka tuh punya celengan 2, yang satu dibuka mingguan, yang satu dibuka tahunan. Jadi memang nyelengin nabung masukin ke celengan gitu. Yang satu mingguan, setiap Kamis dibuka.
Kamis malam dibuka, Jumatnya disedekahi. Karena sedekah Jumat pahalanya lebih double ya dibanding sedekah di hari lain. Yang 1 tahunan, begitu malam Ramadan dibuka celengannya, diberikan buat keluarganya. Nih, belanja 1 bulan dikasih ke istrinya. Biar apa? Biar saya nggak repot lah kerja buat istri saya, jadi saya fokusnya ibadah. Sudah ada celengannya selama 1 bulan. Kemudian diberikan ke orang tuanya. Kalau ada sisanya lagi diberikan ke keluarganya, kakaknya kah, adiknya, sepupunya, atau kerabat yang agak jauh yang kurang mampu dibantu. Celengan tahunan. Sehingga apa? Waktunya berkah buat ibadah. Kalau kita kan nggak, mumpung puasa, udah aja kerja terus, kejar target malah lembur. Yang dikejar apa? Lebaran. Buat lebaran. Ya, bukannya fokus ibadah di bulan Ramadan, tapi kejar target buat lebaran malah lembur. Padahal ibadah di bulan Ramadan itu lipat-lipat gandaannya luar biasa dan nggak akan didapat di bulan-bulan yang lain. Dan Ramadan juga, kata Nabi, bulan diberkahi rezeki manusia. Wa syahru yuzdadu fihi rizqul mu'min. Ramadan itu Bu ya, dengerin ini. Bulan ditambah rezekinya orang mukmin. Kita orang mukmin bukan? Mukmin, insya Allah kita orang mukmin. Berarti kalau Ramadan rezeki kita ditambah. Tapi rezeki jangan diartikan materi saja. Rezeki itu macam-macam. Bisa anak-anak kita jadi anak yang soleh, itu rezeki. Biasanya anak kita itu nggak nurut, ketika Ramadan nih jadi gampang disuruhnya itu jadi nurut, jadi seneng sholat berjamaah. Nah, itu rezeki. Jangan hanya materi saja. Kita yang biasanya kakinya sering sakit misalnya, atau kepalanya sering sakit, begitu Ramadan puasa kuat. Nah, itu rezeki. Dikasih panjang umur oleh Allah, itu rezeki. Sehat badan, afiat, ya, itu rezeki. Jangan hanya materi. Materi itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Jadi rezeki itu ada tingkatan-tingkatannya. Uang tuh, kalau anak sekarang bilangnya cuan ya. Apa cuan? Bilangnya cuan ya. Bukan cuanki, bukan ya. Uang itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Ya. Jadi kalau kita anggap rezeki hanya uang, berarti kita menilai rezeki itu terlalu rendah. Padahal rezeki tingkatan yang tertinggi adalah bisa melaksanakan ibadah dengan keadaan sehat, panjang umur, itu rezeki. Anak-anak yang soleh, itu tingkatan-tingkatan rezeki. Jadi kalau yang paling rendah tuh adalah uang tadi, materi. Makanya jangan hanya cari materi di saat bulan Ramadan. Fokus ibadah, rezeki pasti akan dikasih oleh Allah, pasti ditambahkan. Ini Nabi yang bilang loh. Nabi udah jamin bulan dimana rezeki orang mukmin ditambah. Jadi fokus aja ibadah, jadilah orang yang bertakwa, maka rezekinya akan digampangkan oleh Allah. Bukankah rezeki itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Maka kita ini nyarinya luar biasa. Katanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita usaha mati-matian untuk sesuatu yang udah digariskan oleh Allah, sesuatu yang udah dituliskan bahkan saat kita belum lahir. Jadi catatan rezeki itu dicatatkan ketika kita 4 bulan di dalam kandungan orang tua. Sebelum lahir itu sudah dicatatkan ajalnya, jodohnya, rezekinya, dan ketetapannya. Nanti masuk surga apa masuk neraka udah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita mati-matian nyarinya, padahal udah ditetapkan. Urusan akhirat nggak ada yang nanggung, nggak ada yang bisa nanggung kecuali diri kita sendiri. Kita nggak mati-matian kayak gitu nyarinya, malah santai-santaian, santai ya. Masih muda gini nanti aja, pakai kerudungnya nunggu nanti, nunggu kapan? Nunggu udah tua. Sholat sunnah nanti aja. Begitu udah tua, sakit-sakitan, nggak bisa sholat sunnah.
Yang akhirat yang nggak ada yang jamin, nggak mati-matian nyarinya. Begitu dunia yang sudah dijamin, mati-matian nyarinya. Padahal kita sekeras apapun nyari, kalau catatannya hari itu dapatnya segitu ya segitu, nggak akan bisa nambah. Tapi akhirat nggak ada yang bisa jamin kalau tidak diri kita sendiri yang berusaha. Oleh karena itu kejarlah akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat nggak dapat. Akhirat kita kejar, dunia dapat, akhirat kita selamat dan menjadi orang yang sukses. Karena orang yang sukses bukan yang hartanya banyak, bukan yang pangkatnya banyak, tapi orang yang sukses adalah yang bisa berhasil mengantarkan dirinya memiliki gelar yang baru, yaitu min ahlil jannah. Itu orang yang sukses. Ya, bukan yang gelar titelnya banyak, akan tetapi berhasil mengantarkan dirinya memiliki gelar min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita semuanya tergolong menjadi min ahlil jannah. Ini mau dilanjut nggak? Saya minum dulu ya, biar bisa tambah lama. Nabi sudah menjamin bulan Ramadan rezeki umat mukmin ditambah. Dan Nabi mengatakan man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatin minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi tanpa berkurang sedikit pun. Jadi misalnya kita ngasih makan 10 orang yang berpuasa dan kita sendiri berpuasa, maka kita akan mendapatkan 11 pahala. 1 pahala kita dan 10 pahala orang yang kita beri makan. Dan gak akan berkurang sedikit pun. Semakin banyak yang kita kasih makan, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat, gak akan keliru. Kalau malaikat catatannya gak akan keliru, Bu. Itu banyak gak kehitung satu, gak ada. Malaikat mah catatannya pasti pas, pasti gak akan keliru. Kalau manusia yang masih ada kelirunya, malaikat mah enggak. Makanya kalau ada rezeki, ya, adakan buka bersama. Kalau ada rezeki, keluarganya aja dulu, orang tuanya, kalau masih ada orang tua atau anak-anaknya, keluarga dekat aja dulu. Nah, keluarga besar aja kan biasanya udah banyak, ya kan? Lagi umi ya, keluarga besarnya banyak sekali ya. Ajak keluarga besar aja dulu, buka bersama. Semakin banyak yang makan, yang kita kasih makan, itu semakin banyak pahalanya. Dan sedekah yang paling cepat ke langit adalah memberikan, menjamu tamu. Ya, jadi selama hidangan yang masih ada. Jadi kalau ada tamu ya, kita kan suguhin ya istilahnya apa? Ya, memberikan jamuan gitu. Kita kasih ini, kasih itu. Nah, itu selama hidangannya tuh masih ada, maka kita akan mendapatkan istighfarnya para malaikat yang ada di langit. Selama hidangannya masih ada. Oh kalau gitu nggak usah diberesin aja, biar dapat istighfar terus. Ya bukan, maksudnya tuh bukan lamanya gitu, tapi selama masih ada hidangannya, selama tamunya tuh masih makan, bukan nggak diberes-beresin. Dan sedekah sunnah yang paling cepat nyampai ke langit adalah ketika seseorang memberikan makan kepada orang lain. Tapi syaratnya semua itu harus ikhlas. Bukan HP-nya terus yang dinyalain, di-upload di Facebook, upload di TikTok, di apalagi di Instagram, akhirnya habis pahalanya, kena riya. Tahu riya? Ingin dipuji manusia. Syaratnya itu semuanya harus ikhlas. Ibadah itu diterima kalau ikhlas. Gak ikhlas nggak diterima ibadahnya. Ya. Makanya pasang niatnya yang baik dan juga harus ikhlas. Udah ikhlas, jangan sibuk sama HP sudah. Ibu, kebaikan yang dikerjakan tuh malaikat gak akan lupa. Pasti dicatat, tenang aja. Meskipun gak kita video ini, gak kita upload,
Malaikat punya catatannya, CCTV-nya lengkap. Nggak akan jangan khawatir, udah pasti ada catatannya dan pasti dicatat asalkan kita ikhlas. Udah itu aja. Dan ikhlas tuh susah karena tangannya gatel pengen videoin. Apalagi kita ya, waduh udah dandan cantik ya, sekalian selfie. Itu lagi ngundang makan banyak orang ya, selfie sekalian biar tahu, gitu, saya bisa ngasih makan orang banyak. Habis pahalanya. Apalagi diupload di sini. Dapat apa ya? Dapat pujian manusia tadi. Nggak dapat pahala sudah. Makanya usahakan tuh cari ridhonya Allah aja. Jangan cari perhatiannya manusia. Capek. Nggak akan dapat. Orang kalau udah benci sama kita, sebaik apapun kita, nggak akan disenengin. Mau kita baik kayak gimana, kalau di hatinya udah benci, itu pasti benci aja. Tapi kalau orang yang seneng sama kita, yang sayang sama kita, meskipun kita nggak baik-baik amat, mereka tetap akan sayang. Makanya jangan cari perhatian manusia, cari aja ridho Allah, maka manusia akan perhatian sendiri dengan kita. Kalau tujuan utama kita adalah ridho Allah. Kemudian lanjutannya dalam masih khutbahnya Nabi, tadi Nabi mengatakan ya, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian sahabat ini protes, sahabat yang dengar ini protes, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufatiru shaim. Wahai Nabi, kami ini nggak semua dari kami ini bisa menjamu orang yang berpuasa, bisa ngasih bukaan orang yang berpuasa. Kadang kita buat buka aja apa nggak tahu, belum tentu ada, ya kan? Dan kita nggak bisa, semua dari kita ini bisa ngasih makan orang yang berpuasa. Terus bagaimana nih kita bisa dapat pahala seperti itu? Lalu dijawab oleh Nabi, yu'tillahu hadzal thawaba man fattara shaiman ala samrah au syarbati ma au matqati laban. Kata Nabi, Allah akan ngasih pahala semua itu, pahalanya orang yang berbuka tadi, walau dengan 1 butir kurma. 1 butir aja, bukan 1 wadah, 1 butir. Itu Allah akan memberikan pahalanya. Atau meskipun hanya dengan 1 teguk dari air, 1 teguk aja yang diberikan, itu Allah sudah akan memberi pahalanya. Atau hanya cuma 1 cicip dari susu, misalnya bukanya disediain susu, atau kalau di Arab mungkin susu, kalau di sini mungkin es campur ya, es apa lagi, sop buah. Nah benar itu, kalau Ramadan banyak yang jual, di sini jual nanti berapa meter lagi ada yang jual ya, sop buah. Cuma 1 cicip aja, 1 sendok misalnya, itu sudah akan mendapatkan pahalanya. Allah akan memberikan pahala orang yang berpuasa kepada kita. Tapi ya jangan pelit-pelit, udah 1 cicip aja udah dapat pahalanya. Ya jangan. Maksudnya itu kalau kita saking nggak mampunya gitu, punyanya cuma 1 kurma atau 1 teguk air, 1 gelas air lah, itu tetap akan dapat pahalanya gitu. Tapi syaratnya asalkan ya tadi, apa syaratnya? Ikhlas. Syaratnya tuh harus ikhlas. Ya, meskipun hanya 1 teguk saja, itu sudah mendapatkan pahala. Itu Nabi nggak ngomong loh barang siapa yang menyediakan prasmanan, enggak. Nabi nggak bilang seperti itu loh. Tapi hanya 1 butir kurma aja udah cukup. Bukan prasmanan yang udah lengkap menunya, ada ayam bakar, ada lalapan, ada sambal, ada petenya, ada apa namanya itu jengkol, enggak. Hanya 1 teguk saja, itu udah dapat pahala orang yang berpuasa, itu dikasih ke kita pahalanya. Kita dapat pahala orang yang berpuasa tadi. Apalagi kalau lengkap sama prasmanannya, sama es campurnya, sama bala-balanya. Wah, mantap gitu. Pasti nanti pulang dari sini semua pada beli es campur sama bala-bala ya. Dari tadi disebut-sebut terus soalnya. Itu apalagi kalau lengkap semua itu, pahalanya akan lebih double lagi. Jadi semampunya lah memberi makan orang yang berpuasa. Bahkan Nabi mengatakan,
Man saqa dhami'an saqan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haudhihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang ngasih minum orang yang kehausan. Orang yang kehausan nih, maka nanti di akhirat dia akan diberi minum oleh Nabi dari telaganya. Telaga Kautsar. Nabi sendiri yang akan memberikan minum kepadanya. Nah, orang kehausan ini apa? Ya orang puasa tuh apa enggak kehausan? Ya kan? Apalagi kalau puasa masih ceramah. Wah, double. Masih mimpin rotib, mimpin maulid. Waduh, apa enggak kehausan itu ya? Ngasih minum itu pahalanya akan nanti diberikan minum oleh Nabi Muhammad di telaganya. Orang puasa itu orang yang kehausan, tapi syaratnya adalah dengan ikhlas. Makanya kalau kita berbuat baik tuh langsung lupain aja. Biar apa? Biar cepet ikhlas. Kalau kita kan enggak. Kalau berbuat baik tuh kita ingat-ingat terus. Tapi sekali kita jahatin orang langsung lupa. Itu kita ya. Kalau kita berbuat baik ya, itu langsung lupain aja. Misalnya kita habis sedekah nih, atau ya habis sedekah ke anak yatim misalnya, atau ke fakir miskin, ke janda, ya ke orang yang membutuhkan lah, atau ke kerabat yang kurang mampu, langsung lupain. Jangan diingat-ingat. Tapi kita kan ingat-ingat. Nanti kalau orangnya butuh bantuan lagi kita mengundat-ngundat, mengungkit-ungkit. Kamu itu dulu kan pernah saya bantu, saya nggak sedikit loh bantu kamu. Nah, inilah yang akan membatalkan pahala sedekah. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan manni, mengungkit-ungkit, hilang pahalanya sudah. Diungkit-ungkit pahalanya. Wal adha dan menyakiti. Udah diungkit-ungkit, dihina lagi. Kamu itu jangan suka minta-minta. Gak boleh minta-minta, itu gak baik. Kamu tuh gak punya harga diri. Sukanya minta-minta, kerja gitu loh. Masih muda kok minta-minta. Nah, itu menyakiti. Habis sudah mani dan ada. Habis pahalanya. Makanya setiap kebaikan yang kita kerjakan, udah lupain aja. Lupain. Tapi sekalinya kita bikin salah ke orang, ingat. Agar apa? Kita itu cepat minta maaf. Ketika kita minta maaf, maka hak kita sudah mengembalikan hak dia, maka dosa kita antara dia itu sudah hilang, gitu. Terserah dia mau maafin apa enggak, yang penting kita minta maaf, dan hak yang kita ambil misalnya, jika kita mengambil hak orang lain, kita kembalikan. Udah selesai. Karena kalau dosa sama Allah tuh, ketika kita tobat, kita istighfar, itu dihapus dosanya. Kita tobat dengan benar-benar tobat dan tidak mengulangi maksiat tadi, dihapus. Tapi kalau dosa sama manusia nggak segampang itu, Ferguson, dihapusnya. Ya, nggak segampang itu dihapus. Dihapus tuh kalau kita mengembalikan haknya dan kita meminta maaf, meminta halal dan ridhonya, baru dihapus. Makanya ketika kebaikan yang kita kerjakan, lupakan. Kalau kita bikin salah ke orang, ingat-ingat terus. Berarti saya harus minta maaf. Nah, itu kuncinya. Kita kan enggak sekalinya sedekah agak banyak aja dikit. Diekspos panggil wartawan. SCTV, RCTI dipanggil semua. Disuruh ngeliput ya. Ya kan? Biar apa? Biar tahu nih saya sedekah, habis pahalanya, kena riya. Maka Nabi itu mengatakan kalau sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tangan kiri aja lo nggak boleh tahu, apalagi wartawan, ya kan? Tangan kiri aja nggak boleh tahu. Nah, bahkan Nabi mengatakan sodakotus sir, sodakoh yang sir, yang rahasia, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang nggak ada orang yang tahu, itu tutfi'u ghadaba rabbi, mematikan murkanya Allah. Jadi Allah nih mau murka nih ke kita, mau marah ke kita. Waktu itu kita melakukan sedekah sir. Sedekah yang gak ada orang yang tahu, bahkan suami kita aja kadang gak tahu. Hanya diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Bahkan kadang orang yang kita kasih gak tahu kalau itu dari kita. Ya, itu sedekah sir. Itu mematikan murkanya Allah. Kenapa mematikan murkanya Allah? Karena sedekah yang sembunyi-sembunyi sudah jelas ikhlas, pasti ikhlasnya.
nggak kepingin dipuji. Siapa yang muji? Nggak ada yang tahu. Kadang orang yang dikasih aja nggak tahu, ya kan? Itu sedekah sir. Pasti ikhlasnya, sehingga dapat memadamkan amarahnya Allah yang akan jatuh ke kita, jadi dihapus oleh Allah. Ya. Semoga kita diberi kemudahan ya untuk melakukan sedekah, terutama di bulan Ramadan. Kemudian mengadakan yang namanya menjamu orang yang berpuasa. Ya. Karena Ramadan ini sangat luar biasa besar. Nabi mengatakan, idza dakhalati awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinan. Wa uligat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Dibuka nih pintu-pintu surga. Artinya gimana? Artinya kalau pintu surga sudah dibuka, maka orang-orang yang ada di dunia ini diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalannya ahli surga. Dikasih gampang oleh Allah untuk beribadah, ibaratnya difasilitasi untuk ibadah. Sehingga orang mukmin yang dia mengikuti banyak Ramadan gak cuma satu kali dalam hidupnya tapi masih gak masuk surga, berarti dia disamakan dengan orang yang buta. Buta gimana? Udah nyampe di surga, surganya mana? Gak kelihatan. Nah, itu gak kelihatan. Nah, itu buta kan? Seperti itu. Pintu surga sudah dibuka kok masih gak bisa masuk. Kan gitu. Kemudian pintu neraka ditutup ketika Ramadan. Artinya gimana? Kalau pintu neraka sudah ditutup, berarti rahmat Allah yang dibuka, ampunan Allah yang diobral, diberikan, karena pintu neraka udah ditutup nih. Sehingga orang mukmin mengikuti banyak Ramadan dalam hidupnya tapi masih masuk neraka, padahal neraka udah ditutup, berarti masuknya nyelonong. Lewat mana nggak tahu, udah ditutup kok masih masuk. Kan gitu. Ya kan? Kemudian ketika Ramadan, setan-setan dibelenggu. Dibelenggu setan-setan. Artinya apa? Artinya Allah kasih kemudahan kepada kita untuk gampang beribadah. Nih yang ganggu nih udah dikurung, udah dipenjara. Makanya ibadah aja. Yang ganggu udah nggak ada gitu. Ibaratnya tuh Allah ngomong kayak gitu. Setan-setan udah dibelenggu. Loh, tapi kok masih ada yang maksiat di Ramadan? Kok masih ada yang masih melakukan dosa di bulan Ramadan? Itu berarti setannya sudah ada di hatinya. Jadi sudah menjiwai setan. Dirinya itu udah setan gitu maksudnya. Jadi ketika Ramadan setannya nggak ada, ya dianya yang setan gitu. Menjiwai setan namanya. Sehingga kita kalau mau lihat setan berkepala manusia, lihatlah ketika bulan Ramadan yang makan-makan di warung. Itu setan berkepala manusia. Yang ngerokok di tengah jalan, itu jiwanya udah setan. Sehingga setannya dikurung, dirinya yang setan. Menjiwai setan namanya. Lihat nanti di Ramadan, orang-orang yang masih melakukan dosa di bulan Ramadan, berarti dia adalah setan berkepala manusia. Ya, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada riwayat mengatakan yang dikurung tuh setan yang gede-gedenya. Jenderalnya. Jenderal-jenderalnya setan. Yang dilepas yang kecil-kecilnya. Nah, sekarang kalau orang masih maksiat di Ramadan, berarti kegoda sama setan yang kecil. Apalagi setan yang gede, kegodanya kayak gimana? Setan kecil aja kegoda, apalagi setan yang jenderalnya. Nah, gitu. Itu bulan Ramadan ya. Sehingga kita ini udah difasilitasi luar biasa oleh Allah. Tapi kok masih nggak bisa nahan hawa nafsu, berarti itu udah kebangetan. Surga udah dibuka, neraka udah ditutup, setan udah dipenjara. Kok masih nggak bisa berbuat taat? Berarti itu setannya ada di dalam hati kita. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Ramadan itu awwaluhu rahmah kata Nabi. Wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Awal Ramadan ulama mengatakan tanggal 1 sampai 10 itu Allah berikan rahmat. Allah turunkan rahmat yang deras kepada kita sehingga kita diberi kekuatan untuk berpuasa,
Kemudian kita diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mengerjakan ketaatan, untuk semakin mendekat kepada Allah, karena Allah turunkan banyak rahmat di bulan, di tanggal tersebut, tanggal 1 sampai tanggal 10 dari Ramadan. Kemudian pertengahan Ramadan, yaitu tanggal 11 sampai 20, itu adalah maghfirah. Ketika di awal sudah diberikan rahmat oleh Allah, di pertengahannya Allah turunkan maghfirah. Al-maghfirah, ampunan. Allah sudah beri rahmat, Allah beri ampunan. Diampuni semua dosa-dosa kita setelah diberikan rahmat oleh Allah. Dosa-dosa kita ibaratnya dicuci. Ibaratnya dicuci kita ini. Kemudian yang terakhir, setelah diberikan rahmat, diberikan maghfirah, janji Allah yang terakhir, kita mendapatkan jaminan pada tanggal 21 dan tanggal 30 diberi jaminan oleh Allah, itkun minan nar, bebas dari api neraka. Bebas dari api neraka. Itu adalah jaminan yang Allah berikan di akhir bulan Ramadan setelah Allah memberikan rahmat dan juga maghfirahnya. Oh, kalau gitu saya ibadahnya terakhir aja, kan jaminannya itkun minan nar, bebas dari neraka. Udah terakhir aja ibadahnya, nggak bisa. Kalau dari awal nggak dapat rahmat, pertengahannya nggak dapat maghfirah, gimana mau bebas dari neraka? Ya harus dapat dulu rahmatnya Allah, harus dapat dulu maghfirah dari Allah, baru bisa bebas dari neraka. Ibarat anak SD mau langsung kuliah, ya nggak bisa, harus SMP dulu, harus SMA dulu baru bisa kuliah. SD langsung kuliah nggak bisa. Makanya Ramadan dari awal kita beribadah dengan yang baik, di pertengahannya kita mendapat maghfirah, dan terakhirnya mendapat jaminan itkun minan nar. Ibarat baju. Kita ini ibarat baju kotor. Apakah baju kotor itu bisa masuk lemari langsung? Nggak bisa. Yang masuk lemari hanya baju-baju yang bersih. Oleh karena itu baju kotor harus dicuci dulu, pakai rinso, ya kan? Dicuci, harus dibilas, kasih wangi, disetrika, baru masuk lemari. Nah kita seperti itu, kita nih banyak dosanya. Dicuci dulu di bulan Ramadan, dibersihkan, dikasih wangi-wangi, disetrika, baru dimasukin ke dalam surga. Ya, nggak puasa minta masuk surga, ya dari mana? Ya mimpi apa? Ya harus ibadah dulu baru bisa dimasukin ke dalam surga. Itu jaminan dari Allah. Insya Allah jika puasa kita benar, kita akan mendapatkan jaminan itu, bebas dari api neraka. Asalkan ibadahnya harus yang fokus, ibadah. Jangan disia-siakan kesempatan Ramadan ini, nggak datang 2 kali, belum tentu tahun depan bisa mengikuti Ramadan. Anggap aja nih Ramadan terakhir kita. Anggap aja Ramadan terakhir kita, ibadah yang benar. Jangan disia-siakan. Biasanya tuh rajin ya, begitu Ramadan malah senengnya nonton TV. Alasannya apa? Nunggu buka, nunggu maghrib. Biasanya nggak suka main game, begitu Ramadan sukanya main game jadinya. Alasannya nunggu beduk maghrib. Nah ini salah. Padahal Ramadan itu dilipat gandakan amal. Banyakin amal, kesempatan, belum tentu tahun depan bisa ikutin Ramadan lagi. Itu yang benar ya, agar dapat jaminan dari Allah. Allah sudah berjanji melalui Nabi Muhammad, itkun minan nar, bebas dari api neraka ya. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah ya, selalu dapat mudah melakukan ketaatan, dan semoga ketika memasuki bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah, dan keluar dari Ramadan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita memasukinya dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa-jiwa yang sehat, dan semoga Allah berikan kita panjang umur fi khair wa afiyah fi taatillah, sehingga kita bisa mengikuti Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wal a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.